Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT yang sampai saat ini kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tanpa satu halangan apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah dan tuntunan kepada kita, dan juga yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah biidnillahi Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi yang terkait dengan bulan Ramadan atau kultum Ramadan yang dikutip dari sebuah kitab karangan Imam Izzuddin Abdissalam As-Sulami tentang fadilah syam. Beliau mengutip dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Para ulama ada yang memaknai hadis ini dengan pendekatan tekstual, yaitu sesuai dengan makna hadis. Ada pula yang memaknai dengan secara majazi atau mencari ibarah dari lafaz-lafaz hadis tersebut. Yang pertama, di dalam kalimat futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga ini bermakna atau Imam Izzuddin memberikan ibarah yaitu taksiru ta'at, yaitu memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Juga sebagai motivasi kita umat Islam di bulan yang mulia ini untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika Allah membuka pintu surga, lantas apakah semua orang berhak masuk ke dalamnya? Tentunya tidak. Hanya orang yang beriman dan bertakwa yang pantas dan atas izin Allah memasuki pintu surga. Logikanya ketika ada pintu dibuka, akan tetapi tidak ada orang yang masuk ke dalamnya, juga tidak akan terjadi. Yang kedua adalah wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Imam Izzuddin memberi makna ditutupnya pintu neraka dengan qillatul ma'asyi, yaitu menyedikitkan maksiat. Kenapa Imam Izzuddin menggunakan kata qillah yang berarti menyedikitkan maksiat? Beliau rupanya paham bahwa manusia itu adalah tidak ada yang sempurna dalam menghindari perbuatan salah dan dosa. Setiap manusia pasti membuat dosa meskipun itu sedikit. Kelak ketika bertemu dengan Tuhannya, yang membedakan adalah hanya kadarnya. Maka ketika kita menyedikitkan maksiat di bulan Ramadan, itu sama dengan maknanya kita dijauhkan dari pintu neraka. Dan yang terakhir adalah suffidatis syayatin, yaitu setan dibelenggu. Makna dibelenggu ini kalau makna hakiki berarti setan mungkin dirantai, dikekang atau dipenjara. Tapi makna majazi dari hadis tersebut adalah bukan seperti itu. Imam Izzuddin memberikan makna yaitu inqita'u waswasatihim, yaitu terputusnya waswas setan atau gangguan bisikan setan kepada manusia. Sebenarnya yang menjadikan kualitas baik dan buruk ibadah puasa itu adalah diri kita sendiri. Ada suatu dialog yang ditamsilkan oleh Kiai Buya Syakur Yasin. Beliau berkata seperti ini, boleh diberi judul setan suka disalahkan. Setan, aku ini kasihan sama kamu. Semua orang di dunia menyalahkan kamu.
Orang berzina gara-gara setan. Orang mencuri gara-gara setan. Orang membunuh gara-gara setan. Apakah engkau perlu bantuan advokasi? Tidak, kata setan, saya tidak perlu, saya suka disalahkan. Ternyata di sini ada hikmah kenapa setan suka disalahkan. Dan ini juga merupakan jebakan bagi diri kita. Setan suka disalahkan karena pertama, jika orang menyalahkan orang lain, berarti dirinya tidak merasa bersalah. Dan jika dia tidak merasa bersalah, maka dia enggan taubat kepada Allah. Makanya intinya adalah bahwa pengendalian diri, kualitas baik buruknya ibadah puasa kita tergantung pada diri kita. Dan sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yakni tujuan berpuasa Ramadan adalah menjadi pribadi yang takwa, yaitu dengan memperbanyak amal kebaikan dan menjauhkan atau menyedikitkan perbuatan maksiat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pendengar umumnya. Terima kasih. Fa in wajadtum as-shawab fa minallah. Fa in wajadtum al-khati'at minni. Aqulu qali hada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.